Halo pelajar Pancasila, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian dan pentingnya nanoteknologi. Tahukah kalian apa itu nanoteknologi? Kata nano berasal dari bahasa Yunani. Nano artinya kerdil. 1 nanometer sama dengan 1 meter dibagi 1 miliar. Membandingkan 1 meter dengan 1 nanometer itu seperti membandingkan besarnya bumi dengan besarnya kelereng. Atau bayangkan saja rambut kalian, tebalnya sekitar 100.000 nanometer. Artinya, untuk mendapatkan 1 nanometer, bukan rambut dibelah 7 lagi, tapi rambut dibelah 100.000 kali. Inilah ukuran di mana kita sudah menyentuh dunia atom atau molekul. Pastinya sudah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalian harus melihatnya menggunakan transmission electron microscopy atau yang kita sering sebut mikroskop elektron. Ukuran nano ini digunakan pada rekayasa teknologi sehingga dikenal dengan istilah nanoteknologi. Jadi, area nanoteknologi adalah teknik bagaimana menciptakan mesin-mesin seukuran molekul untuk memanipulasi dan mengontrol sebuah objek. Nah, dalam nanoteknologi juga ada istilah nanomaterial, di mana nanomaterial ini adalah bahan atau material yang berukuran sangat kecil atau skala nano, yaitu sekitar 1-100 nanometer. Melalui nanoteknologi, material dapat diubah ukurannya menjadi sangat kecil dan didesain sedemikian rupa untuk memperoleh sifat serta material yang diinginkan, tanpa memboroskan atom-atom yang tidak diperlukan. Nah, untuk itu, nanoteknologi merupakan salah satu penerapan prinsip kimia hijau untuk tujuan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, ada yang namanya nanopartikel. Nanopartikel didefinisikan sebagai partikulat yang terdispersi atau partikel-partikel padatan dengan ukuran partikel berkisar 10-100 nanometer. Ukuran partikel yang sangat kecil tersebut dimanfaatkan untuk mendesain dan menyusun atau memanipulasi material sehingga dihasilkan material dengan sifat dan fungsi baru. Untuk membantu memahaminya, mari kita lihat kembali mengenai adanya silika dalam lumpur lapindo yang telah diproses menggunakan mesin ball mill untuk menghasilkan nanosilika. Silika ukuran nano ini berguna untuk memperkuat bahan bangunan, yaitu batako atau batu bata. Nanosilika dapat bersifat nanofiller ketimbang silika yang tidak berukuran nano. Nanosilika dapat mengisi rongga-rongga kosong di dalam batu bata sehingga mencegah pelapukan dan tidak kedap air. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran nanopartikel memberikan sifat fisika dan sifat kimia baru. Lalu, mengapa struktur atom menjadi konsep penting dalam bahasan nanoteknologi? Coba kita simak penjelasan berikut. Semua materi di dunia ini, baik yang berupa benda mati maupun makhluk hidup, tersusun dari atom yang berukuran nano. Sifat suatu benda atau materi sangat dipengaruhi oleh atom yang menyusunnya. Apabila struktur atau susunan atom-atom materi diubah, maka sifat dari materi tersebut juga berubah. Coba simak juga penjelasan berikut. Di sekitar kita banyak sekali sel-sel hidup dengan sifat yang unggul. Jenis dan struktur atom penyusunnya juga berbeda-beda. Apabila kita dapat meneliti dan mengetahui bagaimana struktur atom yang menyusun sel tersebut, maka kita dapat memanipulasi atom-atom agar serupa dengan struktur atom sel tersebut, sehingga dapat tercipta material baru dengan keunggulan sifat yang sama. Inilah tujuan dari nanoteknologi. Pernahkah kalian mengamati daun talas? Salah satu sifat daun talas adalah tidak basah meskipun terendam air. Para ilmuwan nanoteknologi kemudian meneliti bagaimana struktur atom yang menyusun daun talas. Kemudian, merekayasa atau menyusun kembali atom-atom sesuai dengan struktur atom pada daun talas. Dan akhirnya, ditemukanlah bahan polyester yang di dalamnya terkandung filamen-filamen nanosilikon yang bersifat hidrofobik atau mencegah kain basah akibat air. Bagaimana teman-teman? Nanoteknologi sungguh menarik untuk dipelajari dan dikembangkan, bukan?
Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video-video berikutnya.